Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 40 ayat 18b. Mazmur pasal 40 ayat ke-18b. Firman Tuhan, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, apapun keadaan kita hari ini, teruslah untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita melihat dunia sangat jelas tidak semakin baik. Hampir setiap hari kita diperlihatkan pada peristiwa-peristiwa mengejutkan. Kita melihat keadaan dunia yang tidak menentu. Ini mau tidak mau mempengaruhi sebagian kehidupan orang percaya, bahkan dapat menimbulkan kekhawatiran. Meski firman Tuhan tidak pernah berhenti untuk memperingatkan kita agar kita tidak perlu khawatir. Tapi faktanya banyak orang yang tetap saja dilanda rasa khawatir. Apalagi kita sebagai anak Tuhan pasti banyak hal yang membuat kita merasa khawatir. Menurut KBBI, kekhawatiran adalah perasaan khawatir atau kecemasan. Khawatir adalah takut atau gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Mengenai kekhawatiran atau ketakutan akan hidup ini membuat seorang tidak berfokus kepada Tuhan dan akhirnya mereka lebih berfokus kepada dunia ini atau hal-hal yang jasmani. Di sini ada beberapa bentuk kekhawatiran yang akan kita lihat. 3 jenis kekhawatiran. Yang pertama adalah kekhawatiran akan kebutuhan hidup. Contoh makanan, kesehatan, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua adalah kekhawatiran akan hidup dalam kemiskinan. Yang ketiga adalah kekhawatiran akan masa yang akan datang. Firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai kapanpun hidup dalam kekhawatiran sama sekali tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-25. Kita tidak perlu mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita karena kekhawatiran akan membunuh iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kekhawatiran adalah kita kadang meragukan kedaulatan Tuhan dan merendahkan kemampuannya Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada yang perlu dikoreksi dalam hidup kita ini jika kita merasa sulit untuk melepaskan dari belenggu kekhawatiran itu. Itu tandanya kita tidak tinggal dalam firman Tuhan. Padahal firman Tuhan penting sekali untuk menumbuhkan iman kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bukan saja menyelamatkan hidup kita, tetapi Dia juga Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita setiap hari, sebab di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan iman timbul dan pendengaran akan firman Tuhan. Jika kita mencintai firman-Nya dan merenungkan itu siang dan malam, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kekhawatiran adalah pertanda tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Pertanyaan di sini adalah apakah kita rindu untuk dijauhkan dari kekhawatiran dan mengalami pengenapan janjinya, hidup berkecukupan serta hidup dalam pemeliharaannya Tuhan.
renungkan firman-Nya siang dan malam, senantiasa dan terus belajar menjadi berlaku firman Tuhan. Karena dengan mengimani janjinya kita pasti melewati setiap badai yang datang dalam setiap kehidupan kita. Nah, kekhawatiran tidak pernah memberikan solusi. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai yang ke-33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, banyak orang terfokus kepada kebutuhan hidup, makanan, minuman, pakaian, bukan kepada tujuan atau arti hidup itu sendiri. Nah, kekhawatiran membutakan tujuan hidup dalam hidup kita, karena itu kita terlalu berfokus pada hal-hal lahiriah. Nah, kekhawatiran hanya membuat kita banyak pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Nah, di sini Alkitab memaknakan istilah tersebut dengan umur dan kata atau satu hasta sebagai ukuran waktu, maka dengan kekhawatiran dan kegelisahan hidup manusia tidak dapat diperpanjang. Sebaliknya, menurut ilmu kedokteran yang modern sekarang ini, kekhawatiran justru memakan kesehatan dan memperpendek kehidupan karena kita banyak berpikir. Nah, dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, nasihat firman Tuhan pagi hari ini dikatakan adalah janganlah kita khawatir. Nah, Tuhan bukan saja mampu, namun Ia juga mau menolong dan menyertai kita, orang percaya yang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini biarlah firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk tidak khawatir dengan hal-hal yang terjadi saat ini, tapi kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah kekhawatiran itu tidak datang dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang besar, yang mampu memberikan kami kemenangan, mampu memberikan kami sukacita, ketenangan dalam hidup kami untuk memperoleh janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oh Jesus, we lift you high and glorify, name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time. Oh, name above all names.